beta, ini beta Saudara semua dimanapun saudara berada, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan melingkupi kehidupan setiap kita. Dan biarlah dengan semangat, dengan penuh sukacita, kita tetap bersandar, bergantung kepada Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi di sekitar kita atau di dalam kehidupan kita hari ini. Saudaraku, Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 12 berkata, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saudaraku, siapapun kita tidak tahu kapan masalah itu datang, kapan masalah itu terjadi, kapan masalah itu menimpa kehidupan kita. Tak seorang pun di antara kita yang bisa tahu ataupun malah berharap masalah terus mewarnai hidup dan kehidupan kita tiada henti. Tidak ada seorang pun mau tinggal hidup di dalam masalah demi masalah. Saudaraku, pasti kita tidak tahu kapan dan apa yang akan terjadi di hari kemudian kita. Tidak seorang pun di antara kita yang bisa menebak apa yang akan terjadi dengan kita barang sedetik pun di depan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat masa depannya atau meraba-raba apa yang akan terjadi beberapa waktu di depan kita. Salomo di dalam kitab Amsal pasal 27 ayat 1 berkata, janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Saudaraku, kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi dengan kita besok. Kita pun tidak bisa dengan begitu saja mereka-reka apa yang akan terjadi dengan kita besok. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita besok hari. Yang kita bisa tahu dan kita bisa yakini, kita bisa imani, kita pegang dalam hidup kita adalah bahwa kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Bahkan Tuhan hadir untuk kita melakukan apa yang terbaik untuk kehidupan kita, anak-anaknya. Hidup kita selalu berada dalam pengawasan Tuhan, dijagai dan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mazmur 121 ayat 5, pemazmur berkata, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudara, secara manusiawi kita mungkin takut, kita mungkin khawatir. Itu secara manusiawi kita bisa menerima, kita punya ketakutan, kita punya kekhawatiran. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, milikilah kebiasaan hidup yang selalu mempercayai Tuhan, yang selalu bersandar kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu percaya bahwa dalam segala hal yang terjadi, Tuhan ada di atas ketakutan kita. Tuhan ada di atas kekhawatiran kita. Tuhan sanggup melepaskan kita dari berbagai kesulitan, gumulan, ketakutan, kekhawatiran yang kita punya. Saudaraku, ingatlah ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Maka kita pun harus percaya bahwa Dia sanggup menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Berhentilah mengeluh. Berhentilah berputus asa. Sebab kalau saudara dan saya mengeluh, saudara dan saya berputus asa, kita ada di dalam titik di mana kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ingat saudaraku, Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Oleh karena itu seperti apa yang dikatakan Petrus dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan sekali-kali mencari pertolongan kepada yang lain. Saudaraku, ketika kekhawatiran, ketakutan ada, Petrus menasihati kita untuk menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita hanya kepada Tuhan.
bukan mencari pertolongan kepada hal-hal di luar Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah lebih daripada cukup. Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketakutan adalah senjata utama yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan iman kita orang-orang percaya. Bukankah banyak orang yang ketika mengalami ketakutan sering bertindak bodoh, pergi ke dukun, pergi mencari hal-hal yang salah untuk memperbaiki atau menjawab ketakutannya. Padahal saudaraku, sebenarnya ketika kekhawatiran dan ketakutan itu melanda hidup kita, berpalinglah hanya kepada Tuhan. Melihatlah, menengadahlah hanya kepada Tuhan. Sebab Dia gembala yang baik. Tuhan penjaga kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tolong kita di tengah-tengah situasi yang tetap tidak menentu di dalam hidup ini. Bahkan di tahun-tahun ini, di bulan-bulan ini, ketika pandemi melanda kehidupan kita di dalam dunia ini, kita harus selalu ingat bahwa dalam segala hal, kecil atau besar, susah atau senang, buruk atau sesuatu yang menyukacitakan hati kita, Tuhan tetap take control. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tolong kita, berikan kekuatan dan pertolongan senantiasa kepada kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.